Biar aku yang pergi. Episode 25. Kemudian Marissa kembali ke kantor. Mel, tolong kamu kasih laporan ini ke bos ya. Besok aku gak masuk. Aku cuti 1 minggu, ucap Marissa. Wah, kamu mau bulan madu sama Hafiz ya? Tanya Melati. Enggak, aku mau menenangkan diri, ucap Marissa. Melati kaget mendengarkan ucapan Marissa. Riz, kamu ada masalah ya? Tanya Melati. Enggak ada apa-apa, aku cuma mau menenangkan diri dulu. Aku pamit ya, ucap Marissa. Lalu dia berjalan meninggalkan kantor. Sesampainya di rumah, Marissa langsung mengambil koper dan memasukkan beberapa baju. Pantesan beberapa hari ini Hafiz begitu baik sama aku. Bahkan sampai kasih hadiah segala. Rupanya ada udang di balik batu, ucap Marissa dalam hatinya. Tapi aku gak boleh juga percaya apa yang dikatakan Mila. Mungkin dia memang sengaja mau menghancurkan rumah tangga aku, pikir Marissa lagi. Tapi Mila kan cinta pertama Hafiz. Kalau tiap hari dirayu sama Mila, lama-lama dia akan mau juga kembali sama Mila. Setelah selesai packing barang, lalu Marissa menelpon Hafiz. Halo sayang, ucap Hafiz. Halo mas, Risa mau kasih tahu, Marissa ngambil cuti 1 minggu, ucap Marissa. Cuti? Sayang mau kemana? Tanya Hafiz. Marissa gak bisa kasih tahu. Marissa cuma mau pergi menenangkan diri. Nanti kalau sudah tenang, Marissa akan pulang, ucap Marissa. Risa, kamu gak boleh seperti ini, ucap Hafiz. Risa cuma tidak ingin jadi istri yang durhaka. Risa tidak ingin mas khawatir. Makanya Risa telepon. Untuk saat ini Marissa tidak mau ketemu sama mas. Bye, ucap Marissa. Lalu Marissa mematikan teleponnya. Risa, panggil Hafiz. Lalu Hafiz keluar dari ruangannya dan berjalan ke meja Atika. Tika, saya mau keluar sebentar. Kalau ada yang cari saya, bilang saya sibuk dan tidak bisa diganggu, ucap Hafiz. Oke, jawab Atika. Lalu Hafiz segera meninggalkan kantornya dan dia akan mencari Marissa ke kantornya. Sesampainya di kantor Marissa, Hafiz menemui Melati. Mel, kamu tahu kemana Marissa pergi? Tanya Hafiz. Bukannya kamu pergi liburan sama Marissa? Tanya Melati. Enggak, Marissa pergi sendiri. Kamu tahu kemana? Tanya Hafiz lagi. Saya nggak tahu kemana Marissa. Apa kamu berantem sama dia? Tanya Melati. Sementara itu dari kejauhan, Damar memperhatikan Hafiz dan Melati. Okelah, aku pergi dulu, ucap Hafiz. Lalu berjalan meninggalkan kantor Marissa. Itu bukannya Hafiz suami Marissa? Tanya Damar. Iya, jawab Melati. Mereka memang sering ribut ya? Tanya Damar lagi. Ih, kepo banget urusan orang, ucap Melati. Lalu berjalan meninggalkan Damar.
Kemudian tampak Hafiz pergi menemui Nia. "Ada apa, Fiz? Mengapa panik banget nih?" tanya Nia. "Kamu ada ketemu Marisa nggak? Mungkin dia ada cerita sesuatu sama kamu," tanya Hafiz. "Kalian berantem lagi? Sampai kapan seperti ini terus, Fiz?" tanya Nia. "Aku dan Marisa nggak berantem. Tadi pagi kami masih baik-baik aja. Tiba-tiba Marisa telepon, dia mau pergi menenangkan diri. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Aku takut dia melakukan hal yang tidak-tidak," ucap Hafiz. "Bagaimana dia nggak cari ketenangan, Fiz, kalau dia tahu kamu akan menikah dengan Mila," ucap Nia. Siapa yang mau menikah? Aku nggak akan menikah sama Mila," ucap Hafiz. "Mengapa kamu nggak terus terang aja sama dia? Kemarin kamu ketemu Papa Mila kan?" tanya Nia. "Aku ketemu Papa Mila untuk mengurus hak asuh Dafa, bukan untuk kawin dengan Mila," ucap Hafiz. "Marisa bilang kemarin Mila ketemu sama dia dan bilang kamu udah setuju mau nikah lagi sama dia," ucap Nia. "Apa? Itu pandai-pandai dia aja mau menghancurkan rumah tangga aku." "Oke Nia, makasih banyak infonya. Aku pergi dulu. Aku mau cari Mila," ucap Hafiz. Lalu Hafiz segera meninggalkan kantor Nia dan pergi ke rumah Mila. "Hai sayang, ada apa kamu mau ketemu aku?" ucap Mila senang. "Kamu ngomong apa sama Marisa?" tanya Hafiz emosi. Mila kaget melihat kemarahan Hafiz. "Nggak ada ngomong apa-apa sayang, aku cuma cerita tentang pernikahan kita," ucap Mila. "Siapa yang mau nikah sama kamu?" "Aku nggak akan nikah sama kamu," teriak Hafiz. "Aku peringatkan, jika ada apa-apa terjadi sama Marisa, awas kamu." "Sayang, dengar dulu," ucap Mila. "Dan aku tidak akan izinkan papa kamu ketemu dengan anak aku. Jika papa kamu nggak setuju, suruh dia bawa kasus ini ke pengadilan." Lalu Hafiz meninggalkan rumah Mila. "Hafiz, please. Dafa anak aku juga, Hafiz," teriak Mila. Kemudian Hafiz pulang ke rumah mamanya. "Ma, bisa nggak mama jagain Dafa untuk beberapa hari?" tanya Hafiz. "Emang kamu mau kemana? Marisa mana?" tanya Dewi. Hafiz hanya diam mendengarkan pertanyaan mamanya. "Nah, pasti berantem lagi. Fiz, sampai kapan kamu seperti ini?" tanya Dewi. "Ma, Hafiz dan Marisa nggak berantem. Ini semua gara-gara Mila. Dia bilang sama Marisa, Hafiz akan kawin lagi sama dia. Jadi Marisa ngambek dan pergi meninggalkan Hafiz," ucap Hafiz. "Makanya dari dulu mama nggak suka sama Mila," ucap Dewi kesal. "Sekarang Hafiz mau cari Marisa kemana?" "Nggak tahu mau cari kemana, Ma. Tapi bisa kan mama jaga Dafa? Hafiz mau pulang dulu, lalu pergi mencari Marisa," ucap Hafiz. "Ya, hati-hati," ucap Dewi. Lalu Hafiz pulang ke rumahnya.
Sampainya di rumah, Hafiz mencoba menelpon Marissa, tapi nggak diangkat-angkat sama Marissa. Sementara itu, tampak di sebuah hotel di kota Yogyakarta, Marissa selesai mengerjakan sholat maghrib dan sedang berdoa. Ya Allah, berilah aku kekuatan menghadapi ujian ini. Selamatkanlah rumah tanggaku dari semua gangguan dan ancaman perempuan itu. Tapi jika memang takdir aku diduakan, aku ridho menerima semua ini ya Allah. Amin. Doa Marissa. Kemudian handphone Marissa berbunyi. Rupanya Hafiz yang telepon. Marissa hanya diam menatap handphonenya. Halo, ucap Marissa akhirnya. Halo, sayang pergi kemana? Mas khawatir, ucap Hafiz. Mila itu sengaja mau menghancurkan rumah tangga kita. Mas gak ada niat mau nikah lagi sama dia. Mas ketemu Papa Mila waktu itu untuk membicarakan hak asuh Dava, bukan membicarakan pernikahan, ucap Hafiz panjang lebar. Sekarang sayang kasih tahu, Mas, sayang ada di mana? Mas datang sekarang juga. Tak lama kemudian tampak Hafiz sudah dalam perjalanan menuju Yogyakarta. Setelah sampai, Hafiz menelpon Marissa. Halo sayang, Mas udah sampai. Sekarang lagi di lobi hotel, ucap Hafiz. Risa juga sudah di lobi, ucap Marissa. Sayang, jangan bercanda. Mas gak lihat sayang di lobi, ucap Hafiz. Di belakang Mas, ucap Marissa. Lalu Hafiz membalikkan badannya dan melihat Marissa sedang tersenyum padanya. Kemudian Hafiz mendekati Marissa dan memeluknya. Maafin Mas ya, ucap Hafiz. Marissa mengangguk. Lalu mereka menikmati malam itu dengan penuh bahagia. Keesokan harinya, tampak Marissa dan Hafiz sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Sayang, Mas gak tahu mau marah atau gimana sama sayang, ucap Hafiz. Emang kenapa? Tanya Marissa. Ya, sayang sering membuat keputusan sendiri. Pergi tinggalkan Mas begitu saja. Tahu nggak, jantung Mas rasa mau copot dengar sayang udah nggak mau ketemu sama Mas lagi. Sayang terlalu percaya apa yang dikatakan Mila tanpa cross check dulu sama Mas, ucap Hafiz. Salah Mas sendiri, mengapa ketemu Papa Mila nggak kasih tahu, ucap Marissa. Bukan nggak mau kasih tahu, tapi Mas gak mau menyakiti hati sayang. Please jangan buat begini lagi ya, tanya Hafiz. Lihat aja nanti, gak janji, ucap Marissa. Lalu berjalan menyusuri pantai meninggalkan Hafiz. Sayang, panggil Hafiz. Lalu Marissa duduk di tepi pantai sambil menikmati kelapa muda. Diikuti oleh Hafiz. Bagus juga ya, sayang ngambek lari ke sini. Jadi dapat juga kita liburan, ucap Hafiz tersenyum. Jadi harus berantem dulu baru bisa jalan-jalan, tanya Marissa. Besok-besok saya mau lari jauh-jauh sampai ke London, biar bisa berlibur di sana, jawab Marissa. Hafiz tertawa melihat sikap Marissa. Kapan mau lari ke London?
Jangan lupa kasih tahu Mas ya, biar gampang Mas cari ke sana, ucap Hafiz tersenyum. Kak Isma dan Via pergi ke Bali dan Lombok. Kita honeymoon di sini aja, ucap Marissa. Oh, jadi kita sekarang honeymoon ya, ucap Hafiz. Ngeledek Marissa. Ya honeymoon lah, sebelum ini kan kita nggak pernah jalan-jalan seperti ini, ucap Marissa. Hafiz tersenyum mendengarkan ucapan Marissa. Sementara itu, seperti biasa, tampak Mila dan Atika sedang berada di sebuah klub malam. Sedang asik menari, tiba-tiba muncul Damar. Hai, boleh join? Ucap Damar. Seketika Mila menghentikan tariannya dan melihat ke Damar. Oh, kamu lagi. Mengapa selalu mengganggu aku? Ucap Mila. Aku hanya mau berteman dengan kamu aja, ucap Damar. Aku gak suka, ucap Mila lalu berjalan keluar dari klub tersebut. Mila, panggil Damar. Oke, sekarang coba kasih tahu mengapa kamu mau berteman dengan aku, tanya Mila. Karena aku suka sama kamu, jawab Damar. Oh, kamu suka sama aku? Tanya Mila. Aku gak suka kamu. Lalu Mila keluar dan pergi ke trotoar, diikuti oleh Damar yang terus memanggil-manggil namanya. Ketika hendak menyeberang jalan dengan terburu-buru menuju mobilnya, Mila tidak melihat ada motor yang sedang ngebut dan menabraknya. Mila, teriak Damar. Tampak Mila terkapar di tengah jalan dan pingsan. Mila, ucap Damar sambil menepuk-nepuk pipi Mila. Lalu Mila sadar dan merasakan nyeri di perutnya. Kemudian tampak darah mengalir di pahanya. Damar, tolong aku, sakit banget, ucap Mila. Memegang perutnya. Damar heran melihat darah di paha Mila. Kok bisa ada darah, pikirnya. Lalu Atika pun muncul. Mila, kamu kenapa, Mil? Ucap Atika menangis. Yuk bantu aku bawa Mila ke rumah sakit, ucap Damar. Lalu Atika dan Damar mengangkat Atika ke mobil dan melarikannya ke rumah sakit terdekat. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.